856 Duel Feng Jin Huang 4/4. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Kedua api hantu itu bergerak ke sana kemari, mereka bergerak jauh dan dekat, tanpa pola yang pasti. Feng Jin Huang harus waspada terhadap kedua api ini, sambil juga memperhatikan pemurnian Gu. Feng Jin Huang segera tidak dapat menahannya. Bang! Sebuah ledakan pelan bergema saat salah satu api pemurnian Gu yang dikendalikannya padam. Cacing Gu di dalam api itu telah disempurnakan menjadi bentuk yang tidak lengkap, tetapi sangat disayangkan, semuanya hilang. Pertama, kakak senior pertama terpeleset. Sangat disayangkan, cacing Gu itu hanya memiliki 3 langkah terakhir yang tersisa. Sun Yao menghentakkan kakinya dengan marah. Qin Juan juga memiliki ekspresi yang berat, ini adalah kesalahan pertama sejak duel dimulai. Meskipun kakak senior pertama memiliki fondasi yang dalam, tentu saja, membagi perhatiannya untuk menangani begitu banyak hal terlalu memaksa. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sun Yao menatap, tampaknya meminta nasihat. Qin Juan bergumam, jika aku akan menghilangkan jurus pamungkas jalur pemurnian sekarang juga. Karena keunggulannya besar, selama aku dapat mempertahankan keunggulan ini dan tidak membuat kesalahan lagi, pihak yang terburu-buru akan menjadi pihak yang lain. Namun, menghilangkan jurus pamungkas sama dengan mengaktifkannya, karena untuk menghasilkan perubahan dalam situasi, seseorang perlu memfokuskan perhatian mereka, yang dapat menghasilkan momen kelemahan. Pada saat ini, di atas panggung, Feng Jin Huang juga memiliki pemikiran yang sama, haruskah aku menghilangkan jurus pamungkas jalur pemurnian? Apakah ini niat Fang Yuan? Tidak, aku masih punya cara. Aku dapat menggunakan kesempatan ketigaku untuk mengirimkan gelombang sonik, dan menghancurkan kedua api hantu ini sekaligus. Orang-orang jenius seperti Feng Jin Huang memiliki harga diri yang terukir di tulang-tulang mereka, dan tidak akan mau mengakui kekalahan. Mata Feng Jin Huang berbinar saat memikirkan ini, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan, hatinya langsung dingin. Fang Yuan mengenakan topeng jahat, matanya yang dingin menusuk menonjol dari balik lubang topeng, di baliknya, tampak ada ekspresi tersenyum dengan sedikit ejekan. Tidak, pikiran Feng Jin Huang bergetar pada tatapan ini adalah jebakan Fang Yuan. Dia sudah menunggunya, saat aku menggunakan serangan ketigaku, Fang Yuan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyerang. Pada saat itu, pikiranku akan terbebani hingga batasnya dan akan sangat sulit bagiku untuk menghadapi serangan itu, aku bahkan mungkin tidak dapat bertahan dan terkena serangannya. Sial! Feng Jin Huang menggertakkan giginya, setetes keringat dingin meluncur turun dari dahinya ke alisnya dan ke pipinya. Tidak bisa terus seperti ini, aku harus menemukan cara, apa yang harus aku lakukan. Pikirkan baik-baik, pikirkan cepat. Bang! Saat dia sedang berpikir, gumpalan api lain yang dia kendalikan meledak. Ledakan ini jauh lebih dahsyat daripada ledakan pertama. Gumpalan api lainnya juga terpengaruh. Feng Jin Huang dengan cepat menghilangkan pikirannya yang tidak teratur dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan gumpalan api lainnya. Ah, kakak senior pertama membuat kesalahan lagi, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak baik, kakak senior pertama terluka. Sun Yao berteriak dengan kepala di tangannya. Iblis Fang Yuan memberinya terlalu banyak tekanan, kakak senior pertama seharusnya mencoba memikirkan tindakan balasan yang mendesak, dan ini mengurangi perhatiannya terhadap penyempurnaan Gu, menyebabkan kesalahan. Kegagalan dalam penyempurnaan Gu berarti akan ada serangan balik, untungnya lukanya tidak parah. Nada bicara Qin Juan menunjukkan kegugupannya, dia mengembuskan napas keruh dan melanjutkan, tapi, ini juga hal yang baik. Sun Yao tidak mengerti, dan menggerutu dengan marah, kakak senior Qin Juan, apa yang kamu katakan? Kakak senior pertama gagal dalam penyempurnaan Gu, dan juga menderita luka, mengapa ini hal yang baik? Dia telah kehilangan 2 gumpalan api, tetapi pikirannya sebagian terbebas. Sekarang dia memiliki energi cadangan untuk menghadapi situasi saat ini. Qin Juan menganalisis. Sun Yao menepuk dadanya saat dia tiba-tiba menyadari hal ini, benar. Hehehe, Fang Yuan tertawa lagi. Hati Feng Jin Huang langsung hancur saat mendengar tawa Fang Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan benar saja, Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu ketiga. Fang Yuan berbicara seperti sebelumnya, lihat baik-baik, ini adalah Gu api hantu tingkat 3. Saat berikutnya, 3 api hantu berterbangan di sekitar Feng Jin Huang. Sialan, sialan, Sun Yao menghentakkan kakinya dengan marah,
Iblis ini terlalu tidak tahu malu, kakak senior pertama baru saja bisa bernapas lega, dan sekarang dia mengirimkan api hantu lagi. Dia masih berpikir untuk memaksa kakak senior pertama melakukan kesalahan. Benar sekali, Qin Juan memasang ekspresi serius. Seperti ini, tekanan pada kakak senior pertama meningkat tajam. Dia mungkin harus menggunakan semua perhatiannya yang tersisa untuk bertahan. Sun Yao menggertakkan giginya, tanpa sadar melambaikan tinjunya. Iblis ini tidak berkonsentrasi untuk menyempurnakan gunya, sebaliknya dia menghabiskan energi mentalnya pada api hantu. Ini adalah kasus klasik mengabaikan tugas yang tepat. Dia benar-benar mengerikan, aku benar-benar ingin memberinya beberapa pukulan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Jinhuang jatuh ke dalam kesulitan besar, dia jelas memimpin, tetapi ketika Fang Yuan bergerak, dia dipaksa ke dalam keadaan pasif. Feng Jinhuang tahu situasinya jauh dari baik, tempo duel telah jatuh ke genggaman Fang Yuan. Dia ingin melakukan serangan balik, tetapi dia tidak memiliki cukup kemampuan. 3 api hantu melayang di sekelilingnya, kadang-kadang mereka bahkan menembus jarak 1 meter sebelum segera mundur, mereka jelas dimanipulasi untuk menggoda Feng Jinhuang. Bagaimanapun juga, Feng Jinhuang hanyalah seorang gadis muda, dia dipenuhi amarah terhadap ejekan Fang Yuan, tetapi tidak mampu melampiaskannya. Dia harus mengambil risiko jika dia ingin menyingkirkan 3 api hantu yang penuh kebencian itu. Namun, akal sehat memberitahu Feng Jinhuang bahwa dia mungkin tidak perlu mengambil risiko itu. Karena bahkan setelah dia tergelincir 2 kali, dia masih memiliki keunggulan besar atas Fang Yuan. Selama dia mempertahankan dominasinya, kemenangan akan menjadi miliknya. Namun, ketika Feng Jinhuang mulai memurnikan Gu Menara Api 4 Lubang, beberapa saat kemudian, Fang Yuan juga mulai memurnikan Gu Menara Api 4 Lubang. Penemuan ini langsung mengejutkan Feng Jinhuang, kapan dia benar-benar menutup celah di antara kita. Tidak mungkin, dia jelas belum menggunakan satu pun jurus pembunuh jalur pemurnian. Namun faktanya adalah bahwa Fang Yuan hanya mengandalkan teknik pemurnian Gu, menggunakan keterampilan dasar untuk menutup celah itu sedikit demi sedikit, dan tanpa disadari, dia telah mengejar Feng Jinhuang. Para Master Gu di luar panggung juga menemukan ini. Tidak dapat dipercaya, iblis ini benar-benar berhasil. Murid-murid perempuan Spirit Affinity House berteriak kaget. Benar-benar mengandalkan teknik penyempurnaan Gu untuk mengatasi jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Kemampuan Fang Yuan jauh melampaui Feng Jinhuang. Orang-orang yang melebih-lebihkan Fang Yuan, terus melebih-lebihkannya. Bagaimana ini mungkin? Fang Yuan pasti curang, semua orang tahu kekuatan jurus pembunuh jalur penyempurnaan, dia tidak menggunakan satu jurus pembunuh pun tetapi berhasil menyusul. Tidak mungkin, Sun Yao tidak puas, mata macam apa yang dimiliki tetua tuan rumah, mengapa dia tidak menghentikan duel dan menyelidiki iblis Fang Yuan ini. Qin Juan, bagaimanapun, menghela napas dalam-dalam, diamlah, adik junior. Teknik penyempurnaan Gu secara alami tidak dapat menandingi jurus pembunuh jalur penyempurnaan, tetapi dalam duel ini, mereka dapat mengatasi jurus pembunuh. Ah, kakak senior, apa maksudmu? Karena faktor krusial untuk meraih kemenangan bukanlah caranya, melainkan kedua Gu Master itu sendiri. Saat ini, penyempurnaan telah mencapai tahap tengah hingga akhir. Pikiran Fang Yuan masih segar, sementara kakak perempuan senior pertama telah mengerahkan pikirannya sejak awal. Saat dia bisa bersantai, Fang Yuan menggunakan ancaman Gu Api Hantu untuk menguasainya. Kakak perempuan senior pertama sudah lelah, tanpa energi yang cukup dalam pikirannya, gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang kuat hanya akan memainkan peran sekunder, sehingga kecepatan penyempurnaan Gu-nya secara alami akan melambat. Qin Juan menghela napas, sebelum melanjutkan, ini semua rencana Fang Yuan. Ketika kakak perempuan pertama menyebutkan pemurnian pagoda api 5 lubang Gu sebagai tugas, dia langsung setuju. Namun, resep Gu dan bahan pemurnian semuanya diajukan olehnya. Saat pertempuran yang melelahkan ini dimulai, dia membiarkan dirinya tertinggal, menjaga energi mentalnya. Di tahap tengah, dia akhirnya menyerang, dan meskipun dia tertinggal, dia mampu mengambil inisiatif. Karena dominasinya, kakak perempuan pertama tidak mau mengambil risiko, jadi dia terus menunda menghadapi mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah rencana jahat Fang Yuan. Sekarang di tahap selanjutnya, kakak perempuan pertama terlalu lelah, kecepatannya semakin lambat dan akan segera disusul oleh Fang Yuan. Apa? Sun Yao dengan cemas menatap ke arah panggung. Segera,
Kekhawatirannya berubah menjadi kenyataan. Fang Yuan perlahan maju hingga sejajar dengan Feng Jinhuang, dan perlahan menyusulnya. Apakah kakak perempuan pertama akan kalah? Mata Sun Yao memerah dan air mata mengalir keluar. Kakak senior pertama jelas-jelas berusaha keras untuk sampai di akhir, dia bahkan terluka, tetapi iblis tercela ini akan menang. Aku tidak mau menerima ini. Aku juga merasa tidak puas. Qin Juan menghela napas, tetapi kakak senior pertama masih punya kesempatan. Masih ada kesempatan. Sun Yao menoleh dan menatap kakak seniornya Qin Juan dengan gembira. Qin Juan mengangguk, benar, jangan lupa kakak senior pertama masih punya 3 kesempatan untuk menyerang. 1 serangan tingkat 3, 1 serangan tingkat 4, dan 1 serangan tingkat 5. Setiap serangan akan lebih kuat dari yang sebelumnya, ini adalah cara untuk bangkit kembali. Kontes ini belum berakhir, masih ada harapan. Benar, kita masih punya harapan. Kakak senior pertama, kamu bisa melakukannya. Mata Sun Yao berbinar saat dia tiba-tiba berteriak keras. Suaranya menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Rasa hormat yang kuat terhadap sekte dan perasaan memiliki membuat ratusan murid Spirit Affinity House berteriak bersama untuk meningkatkan moral Feng Jinhuang. Meskipun suara mereka tidak dapat terdengar di panggung, Feng Jinhuang dapat merasakannya. Orang-orang ini, aku tidak boleh kalah, aku akan menang. Sudah waktunya untuk menggunakan kartu trufku. Jurus pamungkas jalur pemurnian, transformasi tinta. Feng Jinhuang berteriak dalam benaknya, dan secara bersamaan melancarkan 3 serangan berturut-turut ke arah Fang Yuan. Feng Jinhuang mempertaruhkan segalanya untuk ini, menggunakan semua kesempatan yang tersisa untuk menyerang. Trik yang remeh. Fang Yuan memblokir semua serangan ini, sambil mengirimkan 3 api hantu untuk mengganggunya sebanyak mungkin. Gangguan itu tidak membawa banyak hasil. Feng Jinhuang menghancurkan ketiga api hantu ini, jurus pembunuh jalur penyempurnaannya sudah hampir selesai. Gu cahaya terang, pergilah. Fang Yuan mencibir dalam hati sambil mengeluarkan cacing Gu tingkat 4. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan serangan tingkat 5 yang tiba di depan Feng Jinhuang terlebih dahulu. Feng Jinhuang sudah bersiap, menangkis serangan tingkat 5, tetapi Gu cahaya terang, yang telah mendekatinya, tiba-tiba meledak sendiri. Ledakannya tidak kuat, tetapi cahayanya sangat menyilaukan. Bagaimana dia tahu kelemahan transformasi tinta? Di bawah tatapan Feng Jinhuang yang tidak percaya, jurus pamungkas, transformasi tinta, terputus dan dihentikan dengan paksa. Jurus pamungkas itu tidak berhasil diaktifkan, serangan balik yang hebat darinya segera menyebabkan organ-organ Feng Jinhuang rusak, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang hebat, dan ia tidak lagi mampu mempertahankan kendalinya atas gumpalan api itu. Seluruh penyempurnaan Gu gagal, dan semburan serangan balik yang sangat besar menyerangnya. Feng Jinhuang memuntahkan darah segar saat ia membuka mulutnya lebar-lebar, sebelum jatuh ke tanah tak lama kemudian, kehilangan kesadaran. Kekacauan meletus di luar panggung. Murid-murid Spirit Affinity House ingin naik ke panggung, tetapi dihalangi oleh formasi Gu. Jangan membuat keributan, semua pelanggar akan dihukum. Tetua tuan rumah berteriak. Setelah menstabilkan situasi, dia menatap ke arah Fang Yuan. Untuk sesaat, hampir semua orang di luar panggung menatap ke arah Fang Yuan. Feng Jinhuang sudah tidak sadarkan diri, bahkan jika dia bangun dan mencoba memurnikan Gu lagi, bahan-bahannya masih jauh dari cukup. Saat ini, Fang Yuan tidak boleh kalah. Selama dia perlahan-lahan memurnikan Gu Pagoda Api 5 lubang, dia akan menjadi pemenangnya. Namun, tepat ketika Fang Yuan hendak berhasil, bentuk cacing Gu yang tidak lengkap di tangannya tiba-tiba meledak. Fang Yuan terkejut, ini. Pertarungan Fang Yuan dan Feng Jinhuang menarik perhatian banyak orang, tetapi hasilnya tidak diantisipasi oleh siapapun. Proses pertarungan itu sangat hebat, penuh dengan pasang surut. Akhirnya, meskipun Fang Yuan memiliki keunggulan mutlak, ia menemui tingkat kegagalan penyempurnaan Gu tingkat 5, dan usahanya sia-sia. Ia tidak memiliki cukup bahan penyempurnaan Gu untuk percobaan kedua, sementara Feng Jinhuang sudah pingsan dan juga tidak memiliki cukup bahan. Dengan demikian, pertarungan ini berakhir seri. Feng Jinhuang segera dikirim untuk dirawat setelah pertarungan berakhir. Setelah mengetahui hasilnya, Feng Jinhuang menatap Fang Yuan dengan penuh makna. Karena itu seri, menurut aturan pertarungan, kedua belah pihak memiliki 2 pilihan.
Satu adalah menarik kembali taruhan mereka, yang lain adalah menukar taruhan yang telah mereka pasang. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, Feng Jinhuang memilih pilihan kedua. Fang Yuan memikirkannya sejenak sebelum menyetujuinya. Feng Jinhuang pertama-tama memberikan satu jalur informasi cacing gu kepada Fang Yuan secara pribadi. Metode kebangkitan zombie abadi terekam di dalam gu. Setelah itu, kedua belah pihak membuat kesepakatan, sebagai pasukan tambahan dari Sekte Bangau Abadi, pemilik Tanah Suci Hu Abadi, Fang Yuan, setuju untuk melakukan transaksi gu nyali dengan Rumah Afinitas Roh. Di masa depan, Fang Yuan akan memberikan prioritas kepada Rumah Afinitas Roh saat menjual gu nyali, bahkan Sekte Bangau Abadi berada di belakang mereka dalam daftar prioritas. Tuan Fang Yuan, Tuan Sekte kami He Feng yang ingin berbicara. Dengan Anda, setelah duel berakhir, seorang tetua Sekte Bangau Abadi mendatangi Fang Yuan, dia berbicara dengan rendah hati. Oh, Fang Yuan berkata dengan heran, pimpin jalan. Di puncak gunung tanpa ada orang lain di sekitarnya, dia bertemu He Feng yang lagi. He Feng yang masih memiliki penampilan seorang pemuda, dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, angin bertiup di lengan bajunya saat berkibar di udara. Alis hijaunya menjulur ke pinggangnya saat bergoyang mengikuti angin juga. Tidak mudah untuk mendapatkan hasil seri dalam duel ini, bukan? Tatapan mata He Feng yang begitu dalam, ia menatap Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, tidak ada yang bisa kulakukan, aku mengalami kegagalan yang wajar, tidak ada yang bisa kulakukan. Ucapannya tidak mengandung cela. He Feng yang menilai Fang Yuan sambil berkata dengan nada serius, sayang sekali kau menjadi zombie meskipun memiliki bakat dalam jalur pemurnian. Sebenarnya, jika kau ingin menemukan cara untuk bangkit kembali, kau tidak perlu mendekati orang lain. Sekte Bangau Abadi memiliki metode yang sangat bagus yang dapat memastikan bahwa kau akan terbebas dari status zombimu. Fang Yuan mendengar ini dan merasa sedikit aneh, mengapa dia merasa He Feng yang menunjukkan niat untuk merekrutnya. Tetapi memikirkannya, bahkan jika Fang Yuan dan Sekte Bangau Abadi berada di pihak yang berseberangan, atau dia memiliki latar belakang yang misterius, atau beberapa alasan lainnya, mengabaikan semua ini, hanya dengan menunjukkan pencapaian penyempurnaan gu milik Fang Yuan saat ini sudah cukup untuk menggerakkan Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan secara alami mengetahui metode luar biasa yang dibicarakan He Feng Yang. Apalagi itu jelas teknik kepemilikan. He Feng yang tidak akan dapat menebak bahwa Fang Yuan telah membuat persiapan dalam aspek ini. Jika aku kehilangan kebebasanku, aku lebih suka tetap menjadi zombie. Kata Fang Yuan. He Feng yang menggelengkan kepalanya, aku mengundangmu ke sini bukan untuk membahas masalah kebebasan. Mari kita bicarakan hal-hal penting, kamu menangkap saudaramu, kamu harus menyerahkannya, jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Petik 2. Oh. Apakah ini ancaman? Nada bicara Fang Yuan menjadi lebih dalam. Fang Zheng adalah pilihan kedua untuk mendapatkan kembali kehidupan, bahkan jika dia tidak membutuhkannya untuk ini, Fang Zheng tetap merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan Dewa Darah. Bagaimana mungkin Fang Yuan menyerahkannya? He Feng yang mengangguk, kamu dapat menganggap ini sebagai ancaman, tetapi aku lebih suka menjelaskannya sebagai peringatan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, melenyapkan Fang Zheng adalah perintah pengadilan surgawi. Kamu mungkin tidak tahu sejauh mana otoritas pengadilan surgawi, tetapi kamu hanya perlu tahu satu hal, tidak ada kekuatan di benua tengah yang dapat menentang pengadilan surgawi. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak mengetahui kekuatan pengadilan surgawi? Dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia bahkan lebih menyadari kekuatan dan kekuasaan pengadilan surgawi daripada He Feng Yang. Tentu saja aku tahu tentang pengadilan surgawi. Tetapi mengapa mereka tertarik pada Fang Zheng? Mereka sebenarnya sangat serius ingin melenyapkan manusia. Bukankah alasanmu terlalu tidak realistis? He Feng Yang, bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Fang Yuan merentangkan tangannya. He Feng Yang menghela napas, aku tidak perlu meyakinkanmu. Selama kau menyelamatkan nyawa Fang Zheng, pada akhirnya, Tanah Suci Hu Immortal akan direbut dan diserap oleh pengadilan surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Sekte Bangau Abadi. Kau dapat mempertimbangkan ini dengan bebas, tetapi waktunya terbatas. Jika kau dapat menerimanya, 3 hari dari sekarang, berikan Fang Zheng kepadaku. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, berita tak terduga ini membuatnya lengah. Dia tidak tahu tentang masalah yang melibatkan Gu Takdir, sulit baginya untuk menghubungkan pengadilan surgawi dan Fang Zheng bersama-sama.
Dia menatap wajah He Fengyang, dia mencoba menemukan cacat dari ekspresinya, apa kau menganggapku bodoh? Menyerahkan Fang Zheng padamu sama saja dengan menyerahkan kunci tanah suci Hu Immortal ke tanganmu. Hehehe, He Fengyang mengangkat kepalanya dan tertawa, Fang Yuan, meskipun kamu adalah zombie abadi, kamu benar-benar licik. Tidak perlu mengujiku, sebenarnya, kamu sudah mulai mempercayaiku. Aku sebenarnya lebih penasaran daripada kamu tentang ini. Tetapi kita harus menahan rasa ingin tahu kita sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan surgawi. 3 hari kemudian, aku akan mengeksekusi Fang Zheng di hadapanmu, tetapi sebagai gantinya, kamu harus membawakanku jiwa Lord Sky Crane secara utuh. Kamu harus tahu bahwa dia adalah salah satu bawahanku, dan dia cukup cakap. Fang Yuan terdiam. He Feng yang tidak tinggal, sebuah cahaya menyala dan dia menghilang di tempat. Sejak He Feng yang pergi, Fang Yuan tidak punya alasan untuk tinggal, dia memutuskan untuk menggunakan perjalanan abadi tetap untuk kembali ke tanah suci Hu Immortal. Dia telah mengesampingkan sementara masalah mengenai Fang Zheng. Prioritas pertama Fang Yuan sekarang adalah meneliti metode yang diberikan Feng Jin Huang kepadanya. Peri Lian Xiang, yang tidak terduga bagi Fang Yuan adalah bahwa metode untuk menghidupkan kembali ini terhubung dengan peri dari rumah afinitas roh dari generasi sebelumnya. Peri Lian Xiang adalah peri generasi lampau dari Spirit Affinity House, statusnya mirip dengan Mo Yao. Menurut Feng Jin Huang, ketika peri Lian Xiang berada di peringkat 5, dia disergap oleh musuh dan menjadi zombie. Namun, dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik Desolate Ancient Moon. Melalui kesempatan yang beruntung, dia berhasil dalam kenaikan abadinya. Tubuh zombinya dimurnikan oleh kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, seolah-olah dia terlahir kembali. Sedikit konten terakhir disimpulkan oleh banyak dewa Gu Spirit Affinity House, untuk menyingkirkan tubuh zombie, cara untuk bangkit kembali adalah dengan menjalani kenaikan abadi sebagai salah satu dari 10 fisik ekstrim. Kenaikan abadi dari 10 fisik ekstrim. Fang Yuan sedikit kecewa, metode ini bukan hal yang mustahil baginya. Dia memiliki Gu Tengkorak Darah, dia dapat meningkatkan bakat seorang Master Gu. Gu Yue generasi pertama adalah contoh yang dapat dipelajari Fang Yuan. Namun, Gu Tengkorak Darah hanyalah Gu biasa, bahkan jika Fang Yuan memiliki banyak keturunan dan membunuh mereka, itu tidak dapat meningkatkan bakat seorang zombie abadi seperti Fang Yuan. Namun, jika aku dapat meningkatkan Gu Tengkorak Darah menjadi Gu abadi, itu akan berhasil padaku. Aku dapat menggunakan Gu abadi Tengkorak Darah untuk meningkatkan bukaan pertamaku ke bukaan bulan kuno yang sunyi. Jika aku menjalani kenaikan abadi setelah itu, aku mungkin akan hidup kembali. Namun, untuk meningkatkan Gu Tengkorak Darah menjadi Gu abadi, aku memerlukan resep Gu abadi dari Gu Tengkorak Darah. Itu akan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencoba ini. Bahkan jika aku dapat meningkatkan bakatku ke tingkat 10 fisik ekstrim, kesengsaraan itu kemungkinan akan sangat berbahaya. Menurut informasi Feng Jin Huang, ketika Peri Lian Xiang mengalami kenaikan abadi, itu adalah peristiwa yang mengerikan. Itu hampir setara dengan kesengsaraan besar dari seorang abadi Gu peringkat 7. Kemungkinan besar, kenaikan abadi seorang zombie terlalu menantang surga, itu menarik kemarahan surga. Saat itu, jika bukan karena bantuan beberapa dewa Gu dari rumah afinitas roh, Peri Lian Xiang akan menjadi abu oleh kesengsaraan besar. Kenaikan abadi dari salah satu dari 10 fisik ekstrim sudah sangat mengerikan. Fang Yuan telah menyaksikan kenaikan He Loulan, dia bahkan kehilangan seorang Gu abadi karenanya. Setelah seseorang dari 10 fisik ekstrim menjadi zombie, dan mencoba menjadi abadi, kesengsaraan akan menjadi lebih ganas, intensitasnya akan meningkat lebih dari selusin kali lipat. Fang Yuan menyimpulkan bahwa metode ini tidak hanya membutuhkan persiapan dalam jumlah besar, tetapi juga akan menghabiskan banyak waktu dan energi, serta membawa risiko besar. Tanpa bantuan dari orang lain, dengan kekuatan Fang Yuan, bahkan jika dia menyertakan bantuan Tai Bai Yun Seng, He Loulan, dan Peri Lisan, itu tidak akan berhasil. Menimbang biaya dan manfaatnya, Fang Yuan hanya bisa mengesampingkan metode ini. Dia memasuki sel penjara istana Dang Hun, dia melihat Fang Zheng yang terkunci di dalam. Fang Yuan, apa yang coba kamu lakukan? Melihat saudaranya, Fang Zheng berteriak, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Fang Yuan berkata, kenapa, kamu masih menyangkalnya? Fang Zheng berteriak, bahkan jika Sekte Bangau Abadi dan Guru bertanggung jawab, kamu masih pelaku terbesar,
kamu adalah orang yang membantai paman dan bibi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bunuh aku, atau kita akan selalu menjadi musuh. Oh, saudaraku tercinta, kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu, tatapan Fang Yuan bersinar, dia mengulurkan lengannya ke arah Fang Zheng. Pencarian jiwa, tubuh Fang Zheng bergetar, dia tidak bisa bergerak lagi, dia ingin berteriak, tetapi dia merasa tenggorokannya tersangkut, dia menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Fang Yuan mencari jiwa Fang Zheng beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Fang Zheng adalah Master Gu biasa, mengapa pengadilan surgawi mengirim perintah untuk melenyapkannya secara khusus? Fang Yuan berpikir keras, meskipun tidak ada bukti, dia merasa cenderung percaya bahwa He Feng yang mengatakan yang sebenarnya. Fang Yuan tidak tahu bahwa pengadilan surgawi memiliki Gu abadi takdir. Meskipun dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia dibatasi oleh statusnya, dia tidak dapat mengetahui segalanya. Terutama ketika organisasi terkuat di 5 wilayah, pengadilan surgawi, terlibat. Apakah seseorang telah melakukan sesuatu pada jiwa Fang Zheng? Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya setelah itu. Itu sangat tidak mungkin, tetapi dia tidak dapat menyangkal kemungkinan yang sangat kecil itu. Haruskah aku menyerahkan Fang Zheng atau tidak? Itulah pertanyaannya. Fang Yuan tidak takut pada He Feng Yang, tetapi dia waspada terhadap Sekte Bangau Abadi, dan khawatir tentang pengadilan surgawi. Jika salah satu dari Dewa Gu peringkat 8 di pengadilan surgawi menyerang, membunuhnya akan semudah membunuh seekor semut. Tentu saja, itu jika mereka bertarung. Fang Yuan tidak sebodoh itu untuk masuk ke dalamnya, dia bisa melarikan diri dan melarikan diri terlebih dahulu. Perjalanan abadi tetap adalah metode yang sangat bagus untuk melakukannya. 3 hari kemudian, Fang Yuan menyerahkan Fang Zheng dan kutu penetas roh, di dalamnya ada jiwa Tuan Bangau Langit. Fang Zheng jelas telah disiksa, dia mengalami banyak hukuman yang mengerikan, tidak hanya kulitnya yang robek dan dagingnya terbuka, dia bahkan memiliki banyak luka dalam yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Bahkan, salah satu lengannya dipotong dan diganti dengan anggota tubuh anjing. Meski begitu, Fang Zheng dapat merasakan anggota tubuh anjing itu dan bahkan memanipulasinya untuk bergerak. Perlakuan kejam seperti itu dapat membuat seseorang pingsan secara mental. Namun, He Feng yang hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa, ia berkata kepada Fang Yuan, kau telah membuat pilihan yang bijak. Sekarang, penuhi perjanjianmu. Tatapan mata Fang Yuan berbinar. Perhatikan baik-baik, He Feng yang menyerang, di bawah pengawasan Fang Yuan, ia membunuh Fang Zheng di tempat, api membakar hingga tidak ada satu pun jejaknya yang tersisa. Tuan He Feng Yang, mengapa? Kau berjanji padaku. Suara Tuan Bangau Langit terdengar dari kutu yang menetaskan roh. Ini adalah perintah dari pengadilan surgawi. Sekte Bangau Abadi membutuhkan pengorbanan Fang Zheng. Bangau Langit, ini adalah takdirmu. Kau ingin memiliki Fang Zheng pada awalnya, tetapi kau mengalah dan bersedia menemaninya serta mengajarinya cara berkultivasi. Sekarang, ia telah mati, tidak ada jejak jiwanya yang tersisa. Sebagai kompensasi karena mengingkari kata-kataku, aku akan mencarikan tubuh yang baik untukmu agar kau hidupkan kembali. He Feng yang berkata perlahan. Tuan, suara tangisan Tuan Bangau Langit terdengar. He Feng yang melambaikan lengan bajunya, dia mengisap kutu penetas roh ke dalam lengan bajunya, sambil melihat ke arah Fang Yuan sebelum pergi, ketika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Gunung Fei He dan melihatnya. Saat ini, aku dapat memastikan bahwa He Feng yang sedang menunjukkan niat baik kepadaku. Fang Yuan menyadari sesuatu. He Feng yang mengundang Fang Yuan secara pribadi untuk melihat Gunung Fei He. Apa itu Gunung Fei He? Itu adalah pangkalan Sekte Bangau Abadi, meskipun agak simbolis, makna yang ingin diungkapkannya jelas. Setelah kembali ke Tanah Suci Hu Immortal, Fang Yuan memikirkan perubahan sikap He Feng yang dan tersenyum diam-diam. Duel dengan Feng Jin Huang memungkinkan Fang Yuan dan Rumah Afinitas Roh untuk menjalin kontak untuk perdagangan. Transaksi Gunyali dengan Rumah Afinitas Roh lebih diprioritaskan daripada Sekte Bangau Abadi. Namun karena memanfaatkan pengaturan konvensi jalur pemurnian benua tengah yang disaksikan semua orang, Sekte Bangau Abadi tidak dapat membuat alasan atau keluhan apapun untuk menghentikan transaksi penting ini. Tanah Suci Hu Immortal dan Rumah Afinitas Roh telah melakukan kontak. Ini membuat Sekte Bangau Abadi merasakan ancaman yang kuat. Dalam sejarah, di antara 10 sekte,
Rumah Afinitas Roh memiliki tingkat perekrutan Gu Abadi jalur iblis tertinggi. Bo Qing dan Feng Jiuge adalah contoh yang terukir di hati orang-orang. Belum lama ini, mereka gagal mengambil kembali tanah suci Hu Immortal. Sekarang setelah Fang Yuan menunjukkan pencapaian yang kuat di jalur penyempurnaan, Sekte Bangau Abadi akhirnya memutuskan untuk membujuk Fang Yuan dengan cara yang lebih lembut. Dengan demikian, sikap He Feng yang terhadap Fang Yuan berubah drastis. Masalah Fang Zheng seharusnya nyata. Tindakan He Feng yang merupakan tanda niat baik terhadap Fang Yuan. Dia bahkan mencoba membujuk Fang Yuan menggunakan teknik kepemilikan. Baginya, jika Fang Yuan terus menahan Fang Zheng, pengadilan surgawi akan mengambil tanah suci Hu Immortal. Gunung Danghun pasti akan diambil oleh mereka dalam kasus itu jika Fang Yuan tidak menghancurkannya terlebih dahulu. Tanah suci Hu Immortal tidak dapat dipindahkan, dan pengadilan surgawi tidak tertarik padanya, salah satu dari 10 sekte kuno besar mungkin akan mewarisinya. Tetapi itu akan tergantung pada persaingan internal antara sekte-sekte di bawah pengadilan surgawi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Jelas, para dewagu dari sekte Bangau Abadi yang berada di pengadilan surgawi lebih lemah kekuatannya dibandingkan dengan yang lain, tidak mungkin mereka dapat mengambil kembali tanah terberkati Hu Abadi. Bahkan jika mereka mengambilnya kembali, tanpa Gunung Danghun, nilai tanah terberkati Hu Abadi akan sangat berkurang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini bertentangan dengan keuntungan He Feng Yang dan Sekte Bangau Abadi. Jadi, He Feng Yang memberitahu Fang Yuan tentang masalah ini, itu adalah cara untuk mempertahankan keuntungannya sendiri. Saat ini, di atas kertas, aku adalah kekuatan tambahan dari Sekte Bangau Abadi. Tetapi sebenarnya aku menempatkan diriku di antara Rumah Afinitas Roh dan Sekte Bangau Abadi. Ini telah mengurangi tekanan eksternalku hingga lebih dari setengahnya. Fang Yuan menghela napas dalam hati. Sebenarnya, Fang Yuan telah merencanakan situasi seperti itu. Dia mengabaikan tantangan Feng Jin Huang sebelumnya, tetapi kemudian dia mengirim pesan dan setuju untuk berduel. Mengapa demikian? Itu karena dia ingin memanfaatkan Rumah Afinitas Roh untuk melawan tekanan dari Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan telah mencapai hasil yang diinginkannya, tetapi faktor krusialnya bukanlah dia. Itu adalah daya tarik Gu keberanian itu sendiri. Fang Yuan, merebut tanah terberkati Hu Immortal, itu sangat menghasut Feng Jin Huang dan membuatnya mengetahui kemampuan sejati Gu Immortal sayap mimpi terlebih dahulu. Karena Feng Jin Huang menggunakan sayap mimpi, dia memperoleh banyak manfaat dan lebih mementingkan Gu keberanian. Jika bukan karena itu, mengapa Rumah Afinitas Roh mengizinkan Fang Yuan memanfaatkannya? Mereka bukan orang bodoh. Memang, Fang Yuan sengaja membuat duel itu seri. Dia ingin menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada Rumah Afinitas Roh. Bagi Fang Yuan, duel ini mengubah keadaannya di benua tengah, mengurangi tekanan yang dialaminya, dan memberinya lebih banyak waktu dan energi untuk membuat rencana yang lebih besar. Tentu saja, begitu rahasia bahwa Fang Yuan adalah biang keladi runtuhnya Gedung 88 yang sejati terbongkar, benua tengah pasti akan terguncang, Fang Yuan akan dicari oleh semua orang, dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dari sudut pandang Feng Jin Huang, meskipun dia terluka dan tidak menang dalam duel, dia adalah pemenang terbesar. Dengan bantuan Gu yang pemberani mulai sekarang, dia akan dapat menggunakan Gu abadi sayap mimpi dan meningkat drastis. Kecepatannya akan melampaui hampir semua dewa Gu, dia akan tumbuh dengan cepat. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku membunuh Feng Jin Huang, tetapi sekarang, sepertinya aku membantunya. Fang Yuan merasa sangat tersentuh, tetapi tidak ada gunanya mengungkapkan hal ini kepada orang lain. Fang Yuan, masalah ini telah diselesaikan, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tai Bai Yun Seng datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa hari terakhir ini, dia berkeliling di Northern Plains, mencari lokasi yang cocok untuk menempatkan tanahnya yang diberkati. Dia telah menemukan lokasi, dan hendak meletakkannya, tetapi pada saat yang genting, Fang Yuan memintanya untuk kembali. Terima kasih atas bantuanmu tadi, kamu memilih lokasi yang bagus, lanjutkan dan padukan ki langit dan bumimu. Saat malapetaka datang, aku akan membantumu. Fang Yuan berkata kepada Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng mengangguk. Dia pergi ke Northern Plains menggunakan Stargate. Setelah memperoleh tanah berkah Starform, Fang Yuan menerima persediaan besar Gu kunang-kunang cahaya bintang. Ia tidak perlu lagi menabung untuk jumlah penggunaan Stargate. Fang Yuan datang ke sel penjara dan melihat Gu Yue Fang Zheng lagi.
Bukankah Gu Yue Fang Zheng sudah dibunuh oleh He Feng Yang? Mengapa ia masih hidup di sini? Ternyata, ini hanya sandiwara Fang Yuan. Ia sengaja memotong lengan Gu Yue Fang Zheng, memasang anggota tubuh anjing di atasnya. Ia mencoba untuk menciptakan kesan palsu tentang penyiksaan dan penghinaan. Sebenarnya, ia menyimpan anggota tubuh yang terputus itu di sini, ketika He Feng yang membunuh Fang Zheng, Fang Yuan. Meminta Tai Bai Yun Seng untuk menggunakan Gu abadi seperti sebelumnya, mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi pada lengan yang terputus, menghidupkan kembali Fang Zheng. He Feng yang tidak curiga apapun, ia memiliki pengetahuan yang terbatas. Ia tidak tahu bahwa Gu abadi seperti manusia seperti sebelumnya itu ada. Dari sudut pandangnya, tubuh dan jiwa Fang Zheng hancur di depannya, sehingga Fang Zheng pasti sudah mati. Setiap Gu abadi lainnya akan berpikir sama. Ini adalah akal sehat. Namun, dunia ini sangat luas, pasti ada Gu abadi yang langka dan aneh, atau jurus pembunuh abadi, seperti manusia sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengetahui semuanya, karena manusia memiliki pengetahuan yang terbatas, bahkan makhluk abadi pun tidak terkecuali. Kemahakuasaan dan kemahatahuan, bahkan dewa abadi tingkat 9 atau Ren Zhu tidak dapat mencapainya. Untuk mencapai tahap itu, mungkin hanya satu eksistensi agung yang dapat mencapainya, yaitu dunia. Fang Yuan melemparkan cacing Gu jalur informasi ke Fang Zheng, dia menunjukkan ekspresi mengejek saat berkata, "Lihat baik-baik, ini adalah sekte bangau abadi yang sangat kau syukuri. Dan gurumu yang baik hati itu, jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati." "Tidak mungkin, aku tidak akan percaya kebohonganmu," teriak Fang Zheng, tetapi dia masih memegang cacing Gu jalur informasi ini di tangannya. Dalam cacing Gu ini, video He Feng yang membunuh Fang Zheng serta percakapannya dengan jiwa Dewa Bangau Langit direkam. Setelah melihatnya, Fang Zheng menghancurkan cacing Gu jalur informasi menjadi berkeping-keping. Dia jatuh dalam kemarahan yang tak terukur. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, ekspresinya berubah saat dia menunjuk Fang Yuan, berteriak, "Tidak mungkin. Ini semua palsu, kamu mengarangnya. Aku tidak akan mempercayainya, aku tidak akan pernah mempercayainya. Kamu berbohong padaku, kamu berbohong. Kecuali aku melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri, dan mendapatkan jawaban dari Tuan." Petik 2. Kamu akan menyaksikan semuanya. Tapi, sekarang belum waktunya. Fang Yuan berbalik, meninggalkan ruangan itu. Dia menutup sel saat ruangan itu menjadi gelap gulita. Fang Zheng masih berteriak dalam kegelapan. Dia berlari di dalam ruangan kecil itu dan meninju serta menendang dinding, melampiaskan emosinya. Setelah menyelesaikan masalah mengenai Fang Zheng, Fang Yuan maju dengan lancar dalam konvensi jalur penyempurnaan tanpa masalah. Karena ia menyingkirkan beberapa ahli penyempurnaan Gu yang benar-benar terampil di awal, itu membuat babak selanjutnya jauh lebih mudah baginya. Akhirnya, Feng Jinhuang mendapat tempat ke-6, sementara Fang Yuan mencapai final. Ia menghadapi pesaing terkuat dalam kompetisi ini, Yu Muchun. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan kalah telak. Meskipun tugasnya masih sama dengan kehidupan sebelumnya, dan Fang Yuan memiliki keuntungan besar karena mengetahuinya terlebih dahulu. Namun lawannya, Yu Muchun, adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan sejati. Level ini mengerikan. Meskipun Feng Jinhuang memiliki Gu abadi sayap mimpi, ia tidak dapat mencapai tahap ini dengan mudah. Semakin tinggi level pencapaian di setiap jalur, semakin banyak kesulitan yang akan dihadapi seseorang dalam mencoba menaikkannya. Dalam sejarah, hanya 3 tua jalur penyempurnaan yang dapat mencapai titik tertinggi. Saat ini di dataran utara, hanya ada 4 orang yang dikenal publik untuk menyamai atau melampauinya. Mereka adalah 4 ahli jalur penyempurnaan dari dataran utara. Fang Yuan tahu betul, bahkan jika dia memiliki keuntungan karena mengetahui tugas itu, dia tidak bisa mengalahkan Yu Muchun. Ini adalah perbedaan level. Ngomong-ngomong, Yu Muchun mengenakan pakaian yang hampir sama dengan Fang Yuan, dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, serta topeng di wajahnya. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia mendapat tempat pertama. Tidak ada yang mengejutkan, kemampuannya benar-benar tak terduga. Fang Yuan menyerah tanpa bertanding, banyak orang tidak senang dan menyalahkannya. Bagaimanapun, level pencapaian jalur penyempurnaan sulit dinilai, meskipun Yu Muchun sangat kuat, Fang Yuan juga merupakan kontestan yang sangat difavoritkan. Kalah tanpa perlawanan, para penonton yang menantikan babak final merasa tidak senang. Mereka mengeluh dan mengklaim bahwa kekalahan Fang Yuan dicurangi.
Tetapi bagaimanapun juga, Fang Yuan, yang mencapai tempat kedua, memperoleh tujuan awalnya, dia memperoleh tanda Dao sukses. Setelah itu, perwakilan dari Sekte Bangau Abadi dan 9 sekte kuno besar lainnya mendatangi Fang Yuan, mencoba membeli tanda Dao-nya. Tanda Dao sukses ini tidak dapat diperjualbelikan atau diberikan begitu saja. Meskipun pengadilan surgawi telah mencoba berkali-kali, mereka tidak pernah berhasil. 10 sekte kuno besar tentu saja tidak memiliki niat untuk merebutnya, mereka hanya mencoba membuat kesepakatan dengannya. Lagi pula, dengan teknik penyempurnaan Gu Fang Yuan yang luar biasa, penilaian berlebihan dari semua orang, memintanya untuk menyempurnakan Gu Abadi peringkat 6 akan menghabiskan tanda Dao sukses ini, dengan imbalan tidak ada tingkat kegagalan. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang ditawarkan 10 sekte benua tengah, Fang Yuan menolak semuanya. Kembali ke tanah suci Hu Immortal, ia mulai mempersiapkan penyempurnaan Gu Immortal bentuk perubahan. Sejak Fang Yuan memulai rencana penyempurnaan Gu Immortal bentuk perubahan, ia telah mengumpulkan bahan-bahan untuk itu. Karena ia memiliki tanda Dao sukses, ia hanya membutuhkan satu set bahan penyempurnaan Gu, ini sangat mengurangi biaya yang harus ditanggungnya. Meski begitu, setelah Fang Yuan mengumpulkan semua bahan, ia telah menjual atau memperdagangkan sebagian besar bahan abadi yang diperolehnya dari pelelangan dataran utara. Jika bukan karena konvensi jalur penyempurnaan yang mengisi celah bahan, ia masih akan kekurangan beberapa di antaranya. Kesulitan dalam memurnikan Gu Immortal dapat dengan mudah terlihat. Fang Yuan hanya perlu menyiapkan satu set bahan, tetapi itu menghabiskan hampir semua sumber daya yang terkumpul saat ini. Jika bukan karena perdagangan Gu keberanian dan tanda Dao sukses, Fang Yuan tidak akan mengambil risiko dan menjalani pertaruhan seperti itu. Benua tengah, Pegunungan Truyang. Matahari terbenam bagaikan darah, menyinari pegunungan yang tidak rata. Di puncak gunung yang berbahaya ini, seorang pria berbulu memanjat dengan penuh semangat. Tuan, Tuan, tunggu aku. Pria berbulu itu memanjat sambil berteriak. Tidak seperti kebanyakan pria berbulu lainnya, pria berbulu ini memiliki kecerdasan yang berbeda di matanya, ia berbicara seperti manusia biasa. Ia mengejar Yu Muchun di sepanjang pegunungan. Selama konvensi jalur pemurnian benua tengah, pria muda berbulu ini telah memperhatikan Yu Muchun. Ketika konvensi jalur pemurnian benua tengah berakhir, Yu Muchun mendapat tempat pertama dan pria berbulu itu telah mengikutinya sepanjang waktu ke tempat ini. Pria berbulu ini kuat dan berotot, tetapi ia tidak dapat mengejar Yu Muchun. Yu Muchun telah memasuki pegunungan Tru yang setelah konvensi berakhir. Pria berbulu itu mengikutinya dari belakang, berteriak dan mengejar. Sepanjang jalan, ia sangat menderita dan dipenuhi debu dan luka. Tuan, tunggu aku. Pria berbulu itu memanjat ke puncak gunung, tetapi dia menatap kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru masih di puncak gunung sebelumnya, bagaimana dia bisa berada di kaki gunung secepat itu? Cacing Gu apa yang dia gunakan? Melihat jarak yang telah dia perpendek dengan putus asa telah melebar, pria berbulu itu merasa cemas. Dia segera menuruni gunung, tetapi dia kehilangan satu langkah dan kehilangan pijakannya, berguling menuruni lereng gunung. Untungnya, ada cabang-cabang tebal yang menahan jatuhnya dia. Meski begitu, dia menangis dan menjerit saat dia berguling turun hingga setengah jalan menuruni gunung, tubuhnya berdarah dan dia menderita patah tulang di mana-mana. Rasa sakit di tubuhnya jauh lebih sedikit daripada rasa sakit di hatinya. Jika aku melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukan guru lagi. Pria berbulu itu menangis, dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa. Dia mengangkat kepalanya dengan putus asa, "Guru, tolong kasihanilah junior ini dan kembalilah." Bu ho ho, suaranya sangat lemah, setelah permohonannya yang lembut, dia mulai terisak-isak dengan deras. Namun saat air matanya mengalir keluar, tubuhnya bergetar. Ia melihat entah dari mana, sepasang kaki berada di depannya. Ia mendongak ke atas, melihat Yu Muchun dengan gembira telah berbalik dan berdiri di depannya, mengamatinya. Pria berbulu itu segera berlutut, "Guru, guru, akhirnya kau bertemu denganku." Yu Muchun mendesah, suaranya dalam dan serius saat berkata, "Ben Duoyi. Bertahun-tahun yang lalu, aku hanya memberimu beberapa petunjuk dengan santai, kau dan aku tidak ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid." Pria berbulu, Ben Duoyi, mendengar ini dan berteriak. Dia mengumpulkan kekuatan entah dari mana dan melompat, memeluk kaki Yu Muchun, "Guru, oh guru. Bahkan jika Anda tidak mau mengakui bahwa Anda adalah guruku, tetapi dari instruksi Anda, saya tercerahkan,
terbebas dari ketidaktahuan, saya menerobos batas-batas saya dan pencapaian penyempurnaan saya mencapai tingkat yang tak terduga. Meskipun Anda hanya mengucapkan beberapa patah kata, rasa terima kasih ini lebih dalam dari lautan. Anda mengubah nasib saya, jadi di hati saya, Anda selamanya adalah guru saya. Yu Muchun mengulurkan tangannya, ia mengusap kepala pria berbulu bernama Ben Duoyi, hehehe. Waktu itu, aku memberimu petunjuk hanya karena kulihat kau lebih bijak dari pria berbulu biasa, kemampuan kognitifmu lebih hebat. Namun, demi dirimu, aku tidak menjadikanmu muridku. Aku adalah orang yang telah lolos dari takdir, bergaul denganku hanya akan membawamu pada celaka. Mulai sekarang, kau tidak boleh memberitahu orang lain bahwa aku pernah memberimu petunjuk, jika tidak, kau pasti akan mati mengenaskan. Ingat ini, kau harus mengingat ini. Murid mengerti. Ben Duoyi menganggukkan kepalanya dengan cepat. Yu Muchun mendengus, Ben Duoyi dengan cepat mengubah kata-katanya, aku mengingatnya, aku mengingatnya. Tuan Yu Muchun, tolong terima aku. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridmu, tetapi aku bisa menjadi pengikut atau budakmu. Aku sangat tekun dan jenaka, kau memujiku sebelumnya. Aku akan sangat setia, dan melayanimu dengan sepenuh hati. Yu Muchun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, oh kau. Lupakan saja, kau telah menempuh 30 gunung dan menemui banyak kesulitan dalam mengejarku, sangat jarang melihat tekad dan kegigihan seperti itu. Ben Duoyi, ingatlah ini, kelebihanmu yang paling menonjol adalah kau memiliki kecerdasan yang unik. Manusia adalah roh dari semua makhluk, tetapi bahkan sebagai manusia berbulu, kecerdasanmu tidak kalah dengan manusia. Namun kau tidak dapat mengandalkan ini secara berlebihan, bagaimanapun juga, seorang perenang selalu dapat tenggelam jika ia ceroboh, kau harus mengingat ketulusan dan kegigihanmu sendiri, bangunlah. Tuan, jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Ben Duoyi berteriak, Tiba-tiba, lengannya meraih udara, meskipun sebelumnya mereka memegangi kaki Yu Muchun, sebuah kekuatan tak berbentuk menolaknya, ia hanya dapat melihat saat Yu Muchun melayang ke udara, bergerak ke atas menuju langit. Ben Duoyi, hubungan kita, yang terbentuk oleh kebetulan yang tak terduga, berakhir di sini, hari ini adalah hari terakhir kita akan bertemu. Sekarang, aku akan memberimu pelajaran terakhirmu, ini adalah hadiah perpisahan, perhatikan baik-baik. Di udara, suara Yu Muchun terdengar. Ben Duoyi mendongak cepat, dia memperhatikan dengan penuh harap. Benua tengah, jurang bumi, di dalam tanah yang diberkati bentuk bintang. Langit malam lembut, angin sejuk bertiup, Fang Yuan menatap bintang-bintang di langit tanah yang diberkahi itu, mereka memancarkan cahaya bintang yang redup. Suasana hening total, Fang Yuan menunduk perlahan, mengalihkan pandangannya dari langit yang luas, ke cangkang kura-kura besar di depannya. Ini bukan cangkang kura-kura biasa, ini adalah cangkang kura-kura buas yang terpencil. Pada saat ini, cangkangnya terbalik, seperti mangkuk, dengan cangkang yang penuh dengan darah beracun. Darah beracun itu dikumpulkan dari bencana duniawi tanah terberkati Hu Immortal. Sekarang, untuk memurnikan Gu abadi bentuk perubahan, mereka dapat digunakan. Akhirnya aku bisa mulai memurnikan Gu abadi bentuk perubahan. Fang Yuan mengembuskan napas berkabut. Masalah pemurnian Gu abadi bentuk perubahan adalah rahasia utama. Fang Yuan tidak memberitahu siapapun. Bahkan Tai Bai Yun Seng, Hei Lou Lan, dan Peri Li San tidak diberitahu, mereka tidak tahu. Adapun tanah terberkati bentuk bintang, itu telah ditutup sejak lama, karena tanah terberkati itu berada di dalam jurang bumi. Selama periode waktu ini, tidak ada yang datang ke sini, itu adalah tempat yang aman. Keamanan sangat penting, memurnikan Gu abadi tidak mudah untuk memulai, bisa dikatakan penuh dengan kesulitan. Terlalu banyak pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi proses penyempurnaan Gu abadi. Jika dia membuat satu kesalahan saja, material abadi yang sangat berharga akan terbuang sia-sia, bersama dengan semua kerja kerasnya. Karena itu, dia membutuhkan lingkungan yang tenang dan aman untuk menyempurnakan Gu abadi. Meskipun Fang Yuan memiliki tanda Dao yang berhasil dan dapat mengurangi tingkat kegagalan alami saat menyempurnakan Gu abadi peringkat 6 menjadi 0. Bagaimana jika selama proses penyempurnaan, Fang Yuan membuat kesalahan teknis? Sangat penting untuk menemukan lingkungan seperti tanah terberkati bentuk bintang yang dapat diandalkan untuk tidak terganggu. Jika tidak, jika Fang Yuan gagal dalam penyempurnaan, dia tidak akan menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri.
Meskipun dia akan memulai, Fang Yuan masih membutuhkan waktu setengah hari untuk mengondisikan pikiran dan tubuhnya sebelum memulai. Ketika dia merasa jiwanya terisi kembali dan pada kondisi puncaknya, tidak dapat menjadi lebih baik lagi, dia akhirnya mulai. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, api hantu yang tak terhitung jumlahnya menyala di bawah cangkang kura-kura. Seketika, sekelilingnya terbakar dengan api yang menakutkan, suhu area yang sangat luas di sekitarnya turun dengan cepat. Di dalam cangkang kura-kura, darah beracun itu tidak bereaksi. Benua Tengah, Pegunungan Truyang. Ben Duoyi baru saja mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi dia tertegun. Pada saat ini, matanya melebar hingga ukuran yang menggelikan. Dia mengira bahwa pelajaran terakhir Yu Muchun adalah memberinya beberapa teknik penyempurnaan Gu yang unik atau beberapa gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang kuat. Namun, dia tidak menyangka Yu Muchun akan berdiri di udara, melambaikan tangannya sambil menyebarkan beberapa titik cahaya yang menyilaukan. Titik cahaya ini murni dan terang, mata Ben Duoyi berkaca-kaca. Tepat saat dia merasa pusing, dia mendengar kata-kata Yu Muchun, Ben Duoyi. Ini pelajaran terakhir, buka matamu dan lihat, belajarlah sebanyak yang kau bisa. Baiklah, aku akan memurnikan Gu abadi sekarang. Gu abadi, hati Ben Duoyi bergetar, dia membuka mulutnya, rahangnya terbuka lebar hingga hampir terkilir. Memurnikan Gu abadi. Dia tergagap, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak yakin. Mengapa Master Yu Muchun mengambil risiko yang begitu besar? Meskipun Ben Duoyi bukan ahli pemurnian Gu, dia tahu bahwa memurnikan Gu abadi itu sulit. Sebelum memurnikan Gu abadi, seseorang perlu mengondisikan tubuh dan pikiran mereka, untuk membawa diri mereka ke kondisi puncak, sambil menjernihkan pikiran mereka dan sangat menyadari prosedur pemurnian Gu. Namun Yu Muchun tidak melakukan itu. Setelah konvensi jalur pemurnian berakhir, ia memasuki Pegunungan Truyang, bergerak di sepanjang area itu dan tidak beristirahat sedikitpun. Dan ia memurnikan Gu di tempat ini. Pegunungan Truyang adalah tempat yang sangat berbahaya. Lingkungan tempat Anda memurnikan Gu sangatlah penting, bahkan anak berusia 3 tahun pun mengetahuinya. Saat ini, Ben Duoyi sangat khawatir jika mereka menarik binatang buas yang terpencil selama pemurnian Gu, atau bahkan binatang buas kuno yang terpencil, apa yang akan mereka lakukan. Dan ini bukanlah bagian yang paling merepotkan. Dibandingkan dengan binatang buas yang terpencil dan binatang buas kuno yang terpencil, Gu Immortal adalah ancaman terbesar. Karena Song Zixing, Pegunungan Tru yang sekarang memiliki banyak Gu Immortal, mereka mencari dan mencoba menemukan Song Zixing. Di satu sisi, mereka dapat mengalahkannya saat ia terpuruk, sementara juga menyelesaikan misi rahasia dari sekte masing-masing untuk mendapatkan hadiah besar. Yu Muchun tidak memperhatikan pikiran Ben Duoyi, betapa khawatir atau gugupnya ia. Ia memiliki sikap yang tenang dan agung, ia menggerakkan tangannya dengan anggun. Seketika, cahaya bersinar hingga ketinggian beberapa ratus meter, awan berkumpul dan membentuk lapisan di langit. Angin bertiup, rumput di gunung bergoyang, bunga-bunga indah mengeluarkan aroma alam yang harum. Benua Tengah, tanah yang diberkati bentuk bintang. 1 jam berlalu. Di dalam cangkang kura-kura besar, darah beracun mendidih, mengeluarkan suara menggelegak. Di langit di atas darah beracun, gelombang besar gas beracun bergerak, membentuk kabut beracun yang tebal dan hitam. Saat Fang Yuan meningkatkan panasnya, kabut beracun mulai menyebar, menggerogoti rumput dan bunga di sekitarnya, menyebabkan mereka mati. Fang Yuan tidak peduli dengan ini. Dia telah mempersiapkan dengan cermat, ada lapisan formasi Gu di sekitarnya. Gas beracun tidak dapat menyebar jauh, mereka terbatas pada area ini. Cangkang pahit 1000 tahun. Fang Yuan menatap darah beracun yang mendidih saat dia mengulurkan lengan monster untuk meminta. Ini, Tuan. Pada saat berikutnya, roh tanah bentuk bintang muncul dengan cangkang pahit 1000 tahun, menyerahkannya kepada Fang Yuan. Untuk menyempurnakan Gu abadi bentuk perubahan, roh tanah bentuk bintang telah berubah menjadi tenaga kerja gratis bagi Fang Yuan. Selama seluruh proses, dia adalah asisten Fang Yuan cangkang pahit hidup di perairan dalam. Dengan menyerap pasir dan bebatuan di dalam air, mereka dapat mencairkan sedimen dan mengubahnya menjadi air pahit. Jika seseorang membuka cangkang dan memperoleh air pahit ini, menggunakannya untuk menyeduh anggur, mereka akan memperoleh anggur cangkang pahit. Rasanya sangat unik, pahit dan harum. Fang Yuan pernah memperoleh cangkang pahit,
ia membukanya dan menggunakan air pahit itu untuk membuat anggur pahit, sebelum menggunakannya untuk memurnikan cacing minuman keras. Cangkang pahit sudah cukup langka, tetapi cangkang pahit 1000 tahun bahkan lebih langka lagi, itu adalah bahan yang bagus untuk memurnikan gu abadi. Cangkang pahit Fang Yuan adalah cangkang pahit 1000 tahun, berwarna hitam dan memiliki lingkaran tanda putih, seperti lingkaran pohon. Warna hitam dan putih yang berselang-seling sangat menarik perhatian. Fang Yuan melihat api di bawah cangkang kura-kura, sedangkan untuk cangkang pahit 1000 tahun di tangannya, ia melemparkannya tanpa melihat. Memurnikan gu abadi sangat penting, semua bahan abadi harus diperiksa. Fang Yuan telah memeriksanya berkali-kali, bahan-bahannya tidak memiliki masalah. Jadi, ketika Fang Yuan memurnikan gu, dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya dan memeriksa bahan-bahan abadi, dia hanya perlu memeriksa intensitas api. Setelah melemparkan cangkang pahit 1000 tahun, darah beracun itu tidak lagi mendidih, tetapi gas beracun itu masih bergemuruh, seperti ada ular piton hitam yang melingkari di dalamnya. Bau busuk yang menyengat pun tercipta. Fang Yuan tidak bergerak, dia tertelan oleh bau busuk itu, mengendusnya dengan saksama. Meskipun dia adalah zombie abadi dan tidak memiliki indera penciuman, dia memiliki jurus pembunuh investigasi untuk membantunya mencium sesuatu. Bau ini sulit dijelaskan, benar-benar menjijikkan, Fang Yuan ingin muntah, kepalanya pusing karena menciumnya. Tetapi Fang Yuan harus bertahan, karena bau ini adalah salah satu tanda apakah pemurnian gu berhasil, apakah cangkang pahit 1000 tahun meleleh dengan sempurna ke dalamnya. Segera, cangkang pahit 1000 tahun yang dilemparkan Fang Yuan meleleh sepenuhnya, kabut hitam beracun berhenti bergemuruh, sementara darah beracun mendidih lagi. Fang Yuan melemparkan cangkang pahit 1000 tahun kedua, lalu ketiga satu persatu. Setelah total 12 cangkang pahit dicairkan, kabut beracun menjadi sangat tebal, bau busuk yang kuat mulai tercium harum. Ekspresi Fang Yuan menjadi lebih serius dan tegas. Hati es kembar, seorang pria berbulu, Ben Duoyi, berteriak. Meskipun dia hanya seorang Gu Master peringkat 5, dia memiliki tingkat pencapaian jalur penyempurnaan yang luar biasa. Dengan demikian, dia memiliki penglihatan yang luas dan dapat mengenali material abadi yang dikeluarkan Yu Muchun. Ben Duoyi memiliki ekspresi terkejut. Jantung es seukuran ibu jari sudah merupakan material abadi, tetapi jantung es yang diambil Yu Muchun sebesar baskom. Tidak hanya besar, yang terpenting adalah jantung es ini memiliki penampilan khusus, di dalamnya terdapat dua potongan es berbentuk hati yang saling terhubung. Ini adalah jantung es kembar, yang 100 kali lebih langka daripada jantung es biasa. Jantung es biasa adalah material abadi tingkat 6, mereka dapat menciptakan gu abadi tingkat 6. Sementara itu, jantung es kembar adalah material abadi yang dapat memurnikan gu abadi tingkat 7. Material abadi yang sangat berharga, dia benar-benar mengeluarkannya terlebih dahulu. Jelas, jantung es kembar bukanlah material utama untuk gu ini, itu hanya material pelengkap. Guru benar-benar luar biasa, saya tidak tahu gu apa yang sedang dia coba perbaiki. Ben Duoyi tampak kagum dan memuja. Pada saat yang sama, dia akhirnya rileks. Material yang sangat berharga seperti itu digunakan, sepertinya guru Yu Muchun sudah siap, dia tidak dengan santai memurnikan gu ini. Namun Ben Duoyi berpikir, Yu Muchun ada di sini, di tengah-tengah antah berantah, memurnikan gu abadi yang berharga di tempat terbuka. Apakah ini karena Yu Muchun bodoh? Atau apakah dia sangat berani dan tak kenal takut dengan keterampilannya? Ben Duoyi tidak dapat mengambil kesimpulan. Angin di sekitarnya semakin kencang, tak lama kemudian, angin berkumpul menjadi tornado. Tornado-tornado itu terpisah oleh jarak tertentu, mereka tidak saling bertabrakan, itu menyerupai pemandangan hutan tornado. Yu Muchun melayang di udara, di antara hutan tornado, angin bertiup kencang, saat topeng perunggunya tertiup, memperlihatkan wajah tua yang penuh dengan rambut. Yu Muchun tertawa keras, tubuhnya bergetar saat jubah hitamnya robek, potongan-potongan kain beterbangan, memperlihatkan tubuh berotot Yu Muchun, seluruh tubuhnya ditutupi rambut coklat. Ternyata identitas aslinya seperti Ben Duoyi, dia adalah pria berbulu. Tidak heran dia memberi petunjuk kepada Ben Duoyi. Pria berbulu adalah manusia varian, mereka berbeda dari manusia. Lebih khusus lagi, mereka adalah dua ras yang berbeda. Bahkan Fang Yuan tidak tahu identitas asli Yu Muchun. Seolah-olah dia memahami kekhawatiran Ben Duoyi, Yu Muchun, sambil memperhatikan pekerjaannya dengan saksama,
berkata, dasar bodoh. Kenapa kami, manusia berbulu, punya bakat untuk memurnikan Gu? Itu karena manusia berbulu terlahir dengan tanda Dao jalur pemurnian di tubuh kami. Faktanya, jalur pemurnian berasal dari manusia berbulu. Dalam hal sejarah pemurnian Gu, kami telah melakukannya selama ribuan tahun, fondasi yang kami kumpulkan puluhan kali lebih dalam daripada manusia. Namun, manusia telah mencapai keunggulan, mereka memusnahkan banyak manusia berbulu, menyebabkan hilangnya banyak sekali pengetahuan jalur pemurnian yang berharga. Saat ini, teknik pemurnian Gu manusia memengaruhi manusia berbulu, ini adalah kesalahan besar. Yu Muchun melanjutkan, misalnya, ketika manusia memurnikan Gu, mereka membutuhkan lingkungan yang tenang dan terisolasi dari dunia luar. Ini memungkinkan mereka untuk memurnikan Gu dengan aman, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil. Namun, ini hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, mereka tidak merencanakan masa depan. Penguasa Gu memelihara, menggunakan, dan memurnikan. Memelihara Gu berarti mengenal bahan dan hubungannya dengan cacing Gu. Mengapa kita memberi jenis makanan tertentu pada cacing Gu tertentu? Melihat cacing Gu dan makanannya, resep Gu yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan. Menggunakan Gu berarti menggunakan dan memahami tanda Dao pada cacing Gu. Memurnikan Gu bahkan lebih penting lagi, yaitu menangani tanda Dao. Saat memurnikan Gu, seseorang harus dikelilingi oleh alam. Karena dunia itu sendiri memiliki tanda Dao yang tak terbatas jumlahnya. Seperti bayi dalam rahim ibu, dunia itu sendiri adalah tempat terbaik untuk memurnikan Gu. Jika kita dapat memanfaatkan tanda Dao dunia, dengan cara tertentu, dunia itu sendiri membantu kita memurnikan Gu. Meminjam kekuatan dunia untuk memurnikan Gu. Ben Duoyi menatap dengan mata terbelalak, lidahnya keluh. Kata-kata Yu Muchun mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Ben Duoyi mendengar teori ini. Itu adalah inspirasi yang sangat besar dan memperluas visinya. Yu Muchun tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar dengan cemerlang. Ben Duoyi, kamu telah mempelajari teknik penyempurnaan Gu manusia, meskipun itu efektif, kamu telah mengambil jalan yang salah. Belajar dari orang lain dapat meningkatkan diri sendiri, tetapi cara manusia tidak cocok untuk kita. Jika kamu ingin meningkatkan lebih jauh dan menjadi Grandmaster jalur penyempurnaan, kamu harus kembali ke asalmu, dan menggunakan metode penyempurnaan Gu dari kami, para pria berbulu. Saya bersedia, Master Yu Muchun, mohon bermurah hati dan ajari saya teknik penyempurnaan Gu dari kami, para pria berbulu. Ben Duoyi berteriak dengan gembira, dia bersujud tanpa henti. Yu Muchun tertawa terbahak-bahak, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, ada risiko besar dalam hal ini, Anda mungkin tidak akan membaik, malah berpotensi membahayakan Anda. Saya mulai memberi makan cacing Gu pada usia 3 tahun, saya menyentuh dan berhubungan dekat dengan cacing Gu pada usia 10 tahun, tanpa instruktur apapun, saya tahu makanan apa yang dibutuhkan cacing Gu asing, dan cara memberi mereka makan. Pada usia 16 tahun, saya menggunakan teknik penyempurnaan Gu manusia untuk menyempurnakan Gu tingkat 5 dengan tingkat keberhasilan 90%. Namun ini adalah jalan yang salah, ketika saya berusia 22 tahun, saya menyadari hal ini, saya memutuskan untuk memulai dari awal lagi, menyempurnakan Gu di alam. Ketika saya berusia 138 tahun, teknik penyempurnaan Gu alam saya akhirnya mencapai tahap keberhasilan kecil. Sekarang setelah saya berusia 246 tahun, teknik penyempurnaan Gu alam saya telah mencapai keberhasilan besar. Saya dapat memahami alam dan belajar tentang astrologi dan urat bumi, saya dapat memilih area yang paling cocok, memanfaatkan tanda Dao tersembunyi di surga dan bumi untuk membantu saya dalam penyempurnaan Gu saya. Saat ini, aku memiliki tingkat keberhasilan 40% dalam memurnikan Gu abadi tingkat 6, dan tingkat keberhasilan 5% dalam memurnikan Gu abadi tingkat 7. Adapun Gu abadi tingkat 8, yang dibatasi oleh tingkat kultivasiku, aku belum mencobanya. Kata-kata seperti itu mengguncang Ben Duoyi. Tingkat keberhasilan Yu Muchun dalam memurnikan Gu terlalu tinggi. Biasanya, tingkat keberhasilan memurnikan Gu abadi tingkat 6 kurang dari 1%. Untuk tingkat 7, tingkat keberhasilannya adalah 1/10%, dan untuk tingkat 8, 1/100%. Sedangkan untuk Yu Muchun, dia dapat memurnikan Gu abadi tingkat 6 dengan tingkat keberhasilan 40%. Itu berarti 4 dari 10 kali percobaan. Dan untuk Gu abadi tingkat 7, dia dapat berhasil sekali dalam setiap 20 kali percobaan.
Tingkat keberhasilan seperti itu akan mengejutkan dunia jika terungkap. Ini adalah kecemerlangan teknik pemurnian Gu alami. Dan Ben Duoyi juga menyadarinya. Untuk mempelajari teknik yang luar biasa ini, seseorang membutuhkan banyak bakat dan kemampuan. Yu Muchun memiliki bakat yang luar biasa, dia memberi makan cacing Gu pada usia 3 tahun, dia berhubungan dekat dengan cacing Gu pada usia 10 tahun, mempelajari apa yang mereka makan. Pada usia itu, dia telah mengetahui bahwa cacing Gu membawa jejak tanda Dao, mereka terhubung dengan semua makhluk di dunia ini. Ketika Yu Muchun berusia 16 tahun, ia dapat memurnikan Gu tingkat 5 menggunakan teknik manusia. Ketika berusia 22 tahun, ia menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang tepat baginya, dan ia melepaskan prestasinya, memulai dari awal lagi. Dari titik ini, orang dapat melihat bahwa Yu Muchun tidak hanya memiliki bakat, ia juga memiliki ambisi dan aspirasi. Lebih jauh lagi, untuk mempelajari teknik pemurnian Gu alam, seseorang membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Ketika Yu Muchun berusia 138 tahun, ia meraih kesuksesan kecil. Ketika ia berusia 246 tahun, ia meraih kesuksesan besar. Sepanjang jalan, ia pasti telah menghabiskan banyak sekali kekayaan dan waktu untuk berlatih, itu tidak terpikirkan. Selain bakatnya, hanya masalah menghabiskan sumber daya saja tidak realistis bagi Ben Duoyi karena ia adalah seorang kultivator tunggal. Ketika para dewa Gu berkultivasi, mereka membutuhkan sumber daya. Ini bahkan lebih berlaku untuk para master Gu jalur penyempurnaan. Tanpa banyak latihan, tanpa sumber daya yang cukup, bahkan para dewa Gu tidak dapat mempelajari apapun. Kebanyakan dewa Gu adalah master terbang, tetapi hanya sejumlah kecil yang merupakan master jalur penyempurnaan. Fang Yuan tidak memiliki prestasi yang lebih tinggi di jalur penyempurnaan, ia hanya menjadi kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan. Selain bakatnya yang terbatas dan usahanya yang tidak terfokus pada jalur ini, itu juga karena ia dibatasi oleh sumber daya. Yu Muchun melihat bahwa tornado mulai mereda, ia mulai memurnikan Gu. Dia berdiri di udara, rambutnya bergoyang saat dia mengeluarkan material abadi satu demi satu dari lubang abadinya. Dia melemparkan material abadi ini ke masing-masing tornado setelah memilihnya dengan saksama. Tornado itu seperti bilah tajam, material abadi digiling menjadi bubuk dengan cepat. Ben Duoyi tercengang. Biasanya, saat memurnikan Gu, set material abadi harus diukur dengan benar, waktu penggunaannya tepat, dan panas yang digunakan untuk menangani material abadi harus diatur. Namun, Yu Muchun sangat santai, selain hutan tornado, tekniknya dalam menangani material abadi sangat kasar, dia tidak memperhatikan jumlah setiap material. Dia seperti koki yang buruk, secara acak mencampur minyak dan bumbu lainnya ke dalam hidangan sesuai keinginannya. Jika ada orang lain yang mencoba metode ini, Ben Duoyi akan mencemooh dengan jijik. Namun, saat Yu Muchun melakukannya, ada aliran yang sangat halus dan perasaan alami. Setiap momennya sangat biasa, tetapi ada keindahan yang tak terlukiskan, seolah-olah sangat cocok dengan alam, makna yang dalam dan mendalam tersembunyi dalam tindakannya. Seketika, Ben Duoyi membeku di tempat, matanya menatap tanpa berkedip. Dia benar-benar linglung.